Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Lanjut lagi belajar bahasa scripting dan pemrograman. Kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan loop atau perulangan di dalam PHP. Dalam PHP ada beberapa loop yang bisa digunakan, yaitu for each, kemudian for, while, dan do while. Di sini sudah ada contoh kode PHP yang menggunakan loop, yaitu for each. For each digunakan untuk menampilkan isi dari array. Selain itu, for each akan mengulang statement sesuai dengan jumlah anggota array. Di sini saya akan menampilkan tulisan hello sebanyak 5 kali sesuai dengan jumlah anggota array-nya. Kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Ada 5 tulisan hello. Karena ada BR di sini ada pergantian baris. Jika BR yang kita hilangkan, hasilnya seperti ini. Ya, selain digunakan untuk mengulang statement, for each juga digunakan untuk menampilkan isi dari array. Di sini isinya disimpan di dalam variabel setelah s, yaitu variabel isi. Sekarang kita akan tampilkan nilai dari variabel isi. Seharusnya nilainya adalah 3, 4, 6, 8, dan 10. Kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi ada angka 3, 4, 6, 8, dan 10. Dan setelah angka tersebut ada tulisan hello, karena saya menggunakan operator concat yang menggunakan tanda titik. Kemudian kita juga bisa menampilkan atau mengulang lebih dari satu statement. Jadi sebenarnya for each digunakan untuk mengulang statement, sama seperti loop lainnya. Walaupun mengulang statement yang sama, hasilnya akan berbeda jika nilai variabelnya berbeda, seperti yang sudah kita lihat tadi. Di sini kita akan coba tambah satu variabel lagi, misalnya variabel i. Sekarang kita coba tambahkan i dengan 1 di setiap perulangan. Nilai awal i akan kita beri nilai 1. Kita tampilkan setelah tulisan hello. Sekarang kita lihat hasilnya di browser. Ya, di sini setelah tulisan hello ada nilai dari variabel i, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita coba ubah dengan menambahkannya dengan 2. Kita lihat hasilnya, seharusnya selisihnya 2, yaitu di sini terlihat ada penjumlahan dengan 2, yaitu 1 ditambah 2, 3, kemudian tambah 2, 5, tambah 3, ditambah 2, 7, dan kemudian ditambah lagi 2, 9. Dan di sini perulangannya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita tambahkan satu anggota lagi di dalam array, seharusnya pengulangannya akan dilakukan sebanyak 4 kali. Ya. Di sini statement yang diulang statement yang sama, tapi hasilnya berbeda karena nilai variabelnya berbeda. Ya, sekarang kita tambahkan satu lagi. Di sini ada 6 perulangan. Selain menggunakan for each, kita bisa menggunakan while. Penggunaan while sama dengan penggunaan if. While membutuhkan kondisi yang menggunakan perbandingan atau menggunakan nilai true dan false. Di sini saya menggunakan perbandingan menggunakan tanda kurang dari. Kita tidak perlu array. Ya, kita hapus variabel isi. Sekarang kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Ya, hasilnya seperti ini. Di sini i akan diulang saat nilai i kurang dari 5, dan setiap kali perulangan dilakukan, nilai i ditambah dengan 1. Jika kita ubah penjumlahannya dengan 2, hasilnya akan berbeda. Hasilnya seperti ini, hanya 2 kali. Kita sekarang ubah lagi jadi seperti semula.
Karena jika kita ubah nilai I jadi 0, maka nilai awal I adalah 0 dan nilai yang paling akhir tetap 4, karena saat nilai I sama dengan 5 atau lebih, perulangan akan dihentikan. Jika di sini kita gunakan sama dengan, hasilnya akan berbeda, kurang dari sama dengan, hasilnya seperti ini. Jadi saat nilai I sama dengan 5, perulangan akan tetap berjalan, dan saat nilai I sama dengan 6 atau lebih, perulangan akan dihentikan. Ya, seperti inilah penggunaan while. Kita juga bisa menggunakan do while. Hasilnya sama saja. Perbedaannya saat kita menggunakan do while, perulangan akan dilakukan minimal sekali. Statementnya akan dijalankan atau dieksekusi minimal sekali. Untuk lebih jelasnya kita akan coba gunakan nilai yang salah. Kita gunakan kondisi yang salah. Misalnya di sini nilai awalnya kita ubah jadi 6. Kita lihat hasilnya. Ya, di sini statement dijalankan sebanyak 1 kali. Ini akan berbeda saat kita menggunakan while. Saat kondisi tidak sesuai di awal perulangan, statement tidak akan ditampilkan sama sekali. Seperti ini. Jadi di sini saat perulangan dengan while baru dimulai, nilai I sudah lebih dari 5. Jadi kondisi tidak terpenuhi, karena itu perulangan tidak dijalankan sama sekali. Kemudian di sini kita bisa mengubah while menjadi for. Perbedaannya di sini perubahan nilai kita tempatkan di dalam tanda kurung, dan nilai awalnya juga kita letakkan di dalam tanda kurung. Hasilnya sama saja dengan saat kita menggunakan while tadi. Kita ubah terlebih dahulu nilainya jadi 0, nilai awalnya. Ya, seperti ini. Jadi hasilnya akan sama dengan saat kita menggunakan while. Jika kita ubah seperti ini misalnya. Ya, hasilnya seharusnya sama. Ya, jadi seperti itulah penggunaan loop di dalam PHP. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan dari saya tentang loop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.